Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tafakkur karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita terakhir membahas tentang macam-macam tafakkur dan arena-arenanya, dan kita baru membahas yang pertama, yaitu tafakkur fin nafsi, berpikir pada diri sendiri atau tentang diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Qala al-muallif hafizahullah, at-tafakkur fi khalqis samawati wal ardi wa ajaibil kauni. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban alam semesta. Inna fi khalqillahi minal ajaib. Sungguhnya dalam ciptaan Allah terdapat keajaiban-keajaiban, wal gharaib, dan keanehan-keanehan. Adalah ala hikmatillahi, yang menunjukkan kepada hikmah Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, kemampuan Allah, wa jalalihi, keagungannya, syai'an, sesuatu, yahulun nadhirina wal mutafakkirin, yang membuat tercengang bagi orang-orang yang melihat dan berfikir, bagi orang yang mau berfikir. Falimada yatafakkarun nasu fi khalqis samawati wal ard. Kenapa manusia harus berfikir dalam penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban alam? Berkata Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mujiban ala hadas soal, menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan, liyastadillu biha alal maksudi minha, agar mereka berdalil dengannya atas maksud dari alam ini. Apa sih tujuan alam ini? Untuk apa alam semesta ini semuanya? Wadalla hada ala anna tafakkur ibadah, dan ini menunjukkan bahwa berfikir itu adalah ibadah. Berfikir itu bukan sekedar memeras otak, tapi beribadah, niatkan mencari ridha Allah di dalamnya. Ibadah min sifati auliya'illahi al-arifin, bahkan dia ibadahnya wali-wali Allah yang ahli ma'rifat. Jadi enggak mungkin orang itu menjadi wali Allah yang spesial kalau dia tidak berfikir. Dia di antara sifat-sifat dari wali-wali Allah al-arifin. Fa idza tafakkaru biha, kalau mereka berfikir tentangnya, arafu annallaha lam yakhluqha abathan, dia akan mengetahui bahwa Allah tidaklah menciptakannya sia-sia. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini batil, sia-sia, maha suci Engkau. Ali Imran 191. Itu ayat yang Nabi semalaman menangis gara-gara ayat itu. Jadi sekedar merenungkan, memikirkan keadaan alam, orang itu bisa memahami dengan yakin bahwa ini tidak sia-sia, bahwa Allah menciptakan ini tentu ada maksud dan tujuan yang mulia. Dan ketahuilah tujuan itu adalah untuk kemaslahatan manusia, dan manusia diciptakan untuk akhirat, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan mulianya. An kulli ma la yaliku bijalalika, maha suci Engkau dari segala apa yang tidak layak dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu.
Wa 'alal insan, maka wajib atas manusia an yastafida minal ulumi at-tajribiyyati, untuk mengambil faedah dari ilmu-ilmu uji coba, ilmu-ilmu hasil percobaan. Itu ilmu dunia rata-rata hasil percobaan. Ilmu apa ya? Ilmu dunia yang enggak hasil percobaan. Semuanya hasil uji coba. Jadi berdasarkan praktek di laboratorium atau di mana gitu, nanti disimpulkan teori disimpulkan ilmu-ilmu rumusan manusia hasil uji coba. Sebelum uji coba mungkin sudah ada teori. Teori ada dua kemungkinan, bisa sebelum uji coba, bisa setelah uji coba. Yang jelas itulah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semesta, dengan dunia. Maka rata-rata adalah hasil uji coba, percobaan akhirnya dia disimpulkan menjadi ilmu. Maka perlu kita mengambil ilmu-ilmu seperti itu. Untuk apa? Untuk mengenal alam ini, agar kita lebih tahu untuk apa sebenarnya Allah menciptakan alam ini, sehingga kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'iyah, ilmu-ilmu tabiat. IPA, ilmu pengetahuan alam. Alam itu tabi'i. Fi majali at-tafakkur, dalam arena-arena berfikir. Fakam minal makhluqati allati lam yakun aslafuna ya'rifunaha. Berapa banyak dari makhluk-makhluk yang dulu para pendahulu kita, orang-orang tua kita dulu tidak mengenalnya, jadi baru muncul sekarang. Qad dhaharat lil wujud, sekarang sudah muncul, ada. Sebaliknya juga ada makhluk-makhluk yang dulu ada sekarang tinggal fosil, makhluk hidup padahal. Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Sudah ada tapi kalian enggak tahu, karena pendeknya usia manusia. Manusia ini terlalu pendek. Coba lihat itu orang-orang yang menemukan fosil mengatakan ini umurnya udah sejak 200 juta tahun yang lalu. 200 juta ini berapa dibanding umur kita gitu. Kita baru 50, baru 60, baru 70, bahkan baru 40, baru 30, ada yang berapa? 5 tahun. Dibanding 200 juta, jauh sekali. Ini serius enggak ini? Orang bisa ngitung 200 juta dari mana gitu? Ya itu cuma teori-teori manusia merumuskan berdasarkan uji coba fosilnya, entah dihitung bagaimana caranya. Pokoknya mereka memprediksi ya, cuma kira-kira, sebenarnya nggak ada yang tahu persis dan belum tentu betul juga itu. 200 tahun yang lalu dinosaurus kok 200 tahun, 200 juta, bukan cuma 200 tahun. Kita aja dibanding 200 tahun nggak ada apa-apanya, apalagi 200 juta tahun, jauh sekali. Ini ajaib penciptaan alam ini. Berapa kalau gitu usia bumi ini? Nabi Adam saja jaraknya dengan kita itu kurang lebih 10.000 tahun saja, lebih dikit lah, 10 ribuan tahun. Dibanding 200 juta, jauh sekali. Jadi betul itu penemuan fosil ini, lebih dari 200 juta ya, saya lupa angkanya, 200 sekian juta. Kok jauh sekali dengan usia Adam gitu kan? Berarti ada makhluk dulu sebelum Adam muncul di bumi ini. Kalau betul ya, dinosaurus dan sebagainya itu. Soalnya fosilnya ada. Ini fosil dari mana nih kalau bukan dulu makhluk hidup? Mereka menyimpulkan betul. Ini nggak mungkin ada tulang belulang tanpa makhluk hidup dulunya, nggak mungkin. Bahkan penelitian nggak berhenti sampai di situ, sampai diteliti ke planet Mars, di sana pun ada fosil lagi. Insya Allah, luar biasa. Ini berpikir tentang alam, hal itu bisa membuat kita takjub dengan alam dan akhirnya takjub dengan pencipta alam, nggak berhenti sampai alam doang. Kalau yang takjubnya sampai alam, akhirnya menyembah alam gitu. Dan itu yang diistilahkan oleh banyak orang back to nature,
kembali ke alam. Itu banyak yang akhirnya orang menyembah alam. Makanya orang Jepang menyembah matahari. Itu cuma simbol, bukan matahari yang disembah, tapi itu simbol dari alam. Sebagian lagi menyembah hutan. Ya, bingung nyari Tuhan gak ketemu. Alhamdulillah kita sebelum meneliti alam ini kita sudah tahu pencipta alam. Kita sudah tahu pencipta alam. Tapi dengan meneliti alam, melihat alam, kita akan lebih takjub lagi dan tercengang dengan pencipta alam ini. Itu tujuannya. Jadi tujuan yang mulia, berpikir yang menghasilkan pahala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Ini penting untuk kita resapi nih ayat ini. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kalian nggak tahu. Nggak taunya banyak. Pertama, nggak tahu bahannya apa, nggak tahu kapan itu terjadinya. Kalian cuma lihat fosil-fosilnya, bekas-bekasnya gitu, asarnya, peninggalannya, fosil situs-situsnya yang tersisa. Seperti misalnya ada candi, ini dulu pasti ada yang bikin. Berapa tahun yang lalu itu cuma ratusan aja. Yang anehnya itu jutaan tahun bisa diperkirakan oleh manusia. Jutaan tahun ini bukan usia yang muda ini. Nggak kebayang. Berarti tua sekali alam ini kalau begitu, kalau jutaan ya. Sementara kiamat udah dekat sekali, nggak sampai sejuta tahun saya kira kiamat. Wallahu a'lam ya. Karena Nabi Muhammad udah terakhir dibandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam 10 ribuan. Masa kiamat masih sejuta tahun lagi? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Sementara tanda-tanda kiamat udah banyak sekali. Udah pendek sekali umur alam ini, sebentar lagi mau kiamat. Jangan kira mau berlama-lama lagi. Tapi nggak boleh putus asa juga. Walaupun dengar kabar besok mau kiamat, ya sekarang nanam padi juga gitu. Nggak masalah, itu cita-cita sahabat. Saya kalau tahu besok mau kiamat, saya sekarang nanam kurma ada. Lah buat apa? Ya buat hujah saja di hadapan Allah. Kalau saya nggak putus asa gitu. Fahuwa subhanahu, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma la ta'lamun, menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Mala na'lamuhu, apa yang kita tidak tahu. Fi ki'ani al-mahitat, dalam lingkup yang diliputi, al-muhitat, dalam wadah yang bisa diliputi. Wa fi ajwafil magharat, dan dalam rongga-rongga yang luas ya, angkasa. Masya Allah, kita nggak tahu apa-apa tentang angkasa, tentang samudra aja nggak tahu ya. Misteri, banyak misteri. Misteri di langit, misteri di laut, misteri di darat, misteri di hati. Itu yang paling nggak ketahuan ya. Dalamnya samudra bisa diselami, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Itu semuanya serba misteri. Masih banyak misteri-misteri yang kita belum pecahkan, dan bahkan nggak bakal terpecahkan ya, nggak bakal. Misteri angkasa terutama nggak terpecahkan. Sampai sekarang itu UFO ada apa enggak? Kalau nggak ada, kenapa sering orang lihat? Kalau ada, itu dari mana? Kemudian dari planet mana? Dari galaksi mana? Bahkan bukan cuma planet mana. Kalau hitung-hitungan itu dari galaksi yang lain. Padahal satu galaksi saja kalau ditempuh dengan perjalanan cahaya, diameter galaksi itu bisa jutaan tahun. Itu perjalanan cahaya. Lah itu dari galaksi lain. Kapan jalannya dari sana ke sini? Apakah menembus lorong waktu atau gimana? Ini banyak khayalan. Seperti menghayal tapi kayak ilmiah banget gitu. Nah itulah produk manusia ya, semua teori-teori. Sesuatu yang enggak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, kita sulit untuk bisa memastikan ya. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sekedar antara bumi ini bulat apa datar, ini bumi yang paling dekat, belum antariksa sana.
bulat atau datar itu saja mesti perdebatan yang nggak selesai-selesai, bahkan saling caci maki di antara mereka. Sementara di Quran dan hadis nggak jelas, nggak sharih menyatakan bumi bulat atau datar. Nah kita nggak bisa nyimpulkan juga. Ya berdasarkan kenyataan, semua berdasarkan kenyataan. Dalilnya itu kenyataan, ya, bukan dalil nakli lagi, dalilnya akal dan kenyataan. Jadi alam semesta ini dalil-dalil nyata. Sebagian mengatakan bahwasanya kenyataan itu adalah sebesar-besar dalil. Makanya kadang-kadang ulama ketika menyebutkan ini perkara ini dalilnya adalah kenyataan, ya sudah. Kenyataan itu sesuatu yang diketahui sama-sama gitu. Semuanya orang tahu, lihat, nyata, fakta. Nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau dalilnya akal mungkin orang akalnya bisa beda-beda. Kalau kenyataan sama-sama lihat, sama berarti. Jadi perkara kalau dalilnya kenyataan itu sangat kuat sebenarnya. Berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang nggak percaya Quran dan Sunnah. Itu katanya firman Tuhan, tapi saya nggak percaya sama Tuhan, gimana? Ngomong sama orang yang nggak percaya sama Tuhan, dibilang ini firman Tuhan, nggak percaya. Nah itu sulit. Tapi kalau dalilnya kenyataan, sama, sepakat. Makanya dengan memikirkan alam kenyataan, ini alam kenyataan, alam nyata bukan alam maya, maka kita bisa menghujahi, menegakkan hujah kepada orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta alam. Itu diantara fungsi dari berpikir tentang alam. Wa fi aqtaris samawat, dan di ujung-ujung langit. Boro-boro ujung langit, satu langit aja, yang di tengah langit aja kita nggak tahu. Sampai ujungnya di mana apalagi. Langit yang tanpa tiang yang kalian lihat, itu disebut di ayat begitu. Tanpa tiang yang kalian lihat, itu saja diperdebatkan oleh ulama. Ini perkara gaib, karena perkara gaib memang langit itu nyata tapi gaib. Hakikatnya kita nggak tahu persis seperti apa langit itu. Kalau menurut ilmuwan nggak ada langit, ini ruang kosong aja gitu. Yang kelihatan biru itu cuma atmosfer kita, dan atmosfer itu tipis sekali dibanding dengan antariksa. Jadi Allah bilang, dialah Allah yang menegakkan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ulama beda pendapat. Apakah langit betul-betul tanpa tiang, atau langit itu ada tiang cuma kita nggak lihat? Mana yang betul? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Jadi ayatnya bisa ditafsirkan A, bisa B. Langit tanpa tiang yang kalian lihat, gitu kata Allah. Kata-kata yang kalian lihat ini sifat kasyifah atau sifat muqayyadah? Kalau dia sifat kasyifah berarti memang tidak ada tiang. Kalau dia sifat muqayyadah, tidak ada tiang yang kalian lihat, berarti ada tiang yang tidak kalian lihat. Itu muqayyadah, mengikat, ada mafhum mukhalafahnya. Itu saja bingung, nggak ada yang bisa menjawab. Ilmu pengetahuan pun nggak bisa menjelaskan. Ini rahasia-rahasia angkasa semua. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada makhluk Allah seperti ayam yang kakinya di bumi tapi jenggernya di atas langit sana. Ada itu, dan kita nggak lihat. Ini luar biasa keajaiban alam. Yang dirahasiakan Allah masih terlalu banyak, sangat banyak bahkan. Rahasia di hutan saja kita banyak nggak tahu. Makhluk-makhluk hidup yang hidup bersama kita banyak nggak tahu. Belum lagi makhluk-makhluk gaib, ya, bangsa jin, setan dan sebagainya, banyak yang nggak tahu. Kemudian UFO itu setan atau bukan, banyak juga yang nggak tahu. Banyak rahasia-rahasia yang masih misteri. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaj, Maha suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan. Masya Allah. Jadi penciptaan pasangan pun menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah itu bersih dari segala aib dan noda. Karena memang manusia itu dibuat butuh kepada pasangan, padahal pasangannya diciptakan dari bagiannya sendiri, ya. Jadi kita mencintai pasangan, mencintai bagian kita sendiri. Ya sama-sama kita sebenarnya, tapi kita suka, ya tidak masalah. Karena Allah yang bikin cinta, Allah yang membuat kita cinta kepada pasangan kita. Kalau Allah bikin gak cinta, ya gak cinta. Makanya ada orang bercerai.
Makanya ada orang nggak mau nikah. Saya punya kawan SD, ya sudah tua seusia saya kan, nggak mau nikah. Nggak tahu nggak mau atau gimana, pokoknya belum menikah. Padahal ya ganteng, nggak nikah. Padahal ya punya pekerjaan tetap, PNS, nggak nikah. Ya mungkin nggak ada cinta di hati, gimana lagi. Saya pernah nawarkan kepada seorang bujang udah lebih tua dari saya tawarkan nikah dengan salah satu dari bibi saya. Jawabannya, ya saya tahu sendiri siapa saya. Oh ya udah, nggak bisa nikah berarti. Saya nggak tahu alasannya apa, pokoknya saya tahu sendiri siapa saya, katanya. Ya udah, berarti emang nggak mau nikah. Ya udah, saya nggak tahu, dia tahu sendiri kan, tahu diri, nggak mau nikah. Nah itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur manusia. Ada yang dibikin bisa punya cinta, ada yang nggak punya cinta, ada yang punya kekurangan, macam-macam lah, segala macam. Manusia berbeda-beda. Inilah keunikan. Setiap makhluk Allah itu unik. Setiap kita itu unik. Makanya jangan minder. Nah ini yang sering dipakai oleh psikolog ya untuk menasihati manusia yang minder gitu. Ngapain minder? Kamu minder kenapa? Saya kurang ini, kurang itu, kurang anu. Kamu punya keunikan. Apa keunikan saya? Ya banyak kekurangan itu. Keunikan. Jadi anggaplah itu sebagai kelebihan. Jadi kamu adalah orang yang sangat banyak kelebihannya. Apa kelebihannya? Banyak kekurangan. Salah satu dari kelebihan kekurangan. Jadi artinya sebenarnya semua itu punya kelebihan ya. Semua punya kelebihan. Jangan kemudian menganggap bahwasanya orang lain yang selalu lebih, atau menganggap kita yang selalu lebih ya, melahirkan kesombongan. Yang menganggap orang lain yang selalu lebih melahirkan apa? Minder, rendah diri. Itu dua-duanya gara-gara salah dalam berpikir. Penting ya berpikir yang benar. Orang-orang itu bisa sukses itu karena berpikirnya benar. Orang gagal juga karena berpikirnya salah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Itu semuanya berpasangan. Jadi tanaman saja berpasangan, biji-bijian berpasangan. Makanya bisa terjadi perkawinan antar bunga sehingga menghasilkan buah dan sebagainya. Itu pasangan. Masya Allah, ajaib. Penciptaan makhluk ini ajaib, luar biasa. Jadi apakah hal itu tidak membuat kita tercengang? Tidak membuat kita takjub dengan Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya yang luar biasa? Siapa yang sanggup membuat itu coba? Coba tunjukkan manusia paling cerdas. Siapa yang bisa bikin tanaman, bikin sendiri gitu. Kemudian pokoknya nggak boleh bahan dari tanaman yang sudah ada. Dia bikin sesuatu seperti tanaman, bisa tumbuh, kemudian bisa berkembang, berbunga, berbuah dan seterusnya. Siapa bisa? Gak ada yang sanggup. Itulah tololnya manusia. Kita ini lemah sekali, gak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah dibandingkan, gak sebanding sama sekali. Makanya ketololan yang lebih dari itu, sudah tahu bodoh tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketololan tingkat tinggi itu. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan juga dari diri mereka sendiri ada pasangan-pasangan. Jadi antar manusia itu ada pasangan-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang kalian enggak tahu, yang mereka enggak tahu. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali makhluk Allah yang kita enggak tahu, bahkan baru kelihatan kalau pakai mikroskop. Dan mikroskop berkembang terus, makin bisa melihat benda yang paling kecil sekalipun. Dulu nggak tahu. Ada cerita di hadis misalnya virus gitu, nggak ada zaman Nabi itu orang tahu virus, nggak ada. Sekarang ternyata bisa dilihat itu virus, bisa ditemukan, bisa diteliti, bisa diketahui karakteristiknya, bisa diantisipasi dan lain sebagainya. Ya. Itulah perkembangan
akal manusia, tapi tetap aja masih sangat jauh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah berpikir tentang alam. Kemudian berikutnya at-tafakkur fi ni'amillahi, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah taala. Ini juga penting ya, agar kita tidak gampang meremehkan nikmat Allah, agar tidak gampang berkeluh kesah. Jadi semua berpikir itu nanti dampaknya akan menjadi dampak positif, ya, menjadikan hamba yang kreatif, menjadi hamba yang selalu bergerak ke arah yang positif. Wa min majalati tafakkur al-muhimmah, di antara arena tafakur yang penting, tafakkurul muslim fi ni'amillahi alaih, berfikirnya seorang muslim terhadap nikmat-nikmat Allah kepadanya. Fa yatafakkaru fi wadifatihi, dia berfikir pada fungsi dan tugasnya dari setiap nikmat itu. Allati razaqahullahu iyyaha, yang Allah rezekikan kepadanya. Kenapa Allah ciptakan kuku misalnya? Kenapa Allah ciptakan kuku seperti ini? Itu coba pikir itu. Kenapa begitu? Coba kalau nggak punya kuku gimana rasanya? Banyak ini faedah, banyak ini fungsi yang kita nggak sadari. Sebelum kita lahir, sebelum kita berpikir, Allah sudah sediakan untuk kita. Allah sudah siapkan. Sebelum lahir ya, karena sejak di perut ibu sudah ada itu kuku. Bayi lahir, apakah kita ciptakan kuku? Enggak, ada kukunya, dan itu ada fungsinya. Yang itu nyata ya. Yang enggak nyata masih banyak lagi, sel-sel di dalam tubuh kita enggak tahu, semuanya punya fungsi sendiri-sendiri. Kita enggak tahu kalau di dalam tubuh kita terjadi jihad, sel darah putih dengan sel darah merah dan sebagainya, jihad melawan bakteri, kuman, virus dan sebagainya. Kita enggak tahu itu. Itu kalau dibikin film seru sekali. Antum pernah lihat filmnya? Ilustrasi pertempuran antara sel darah putih dengan virus-virus, itu luar biasa itu. Itu seru, itu di dalam tubuh kita ada film luar biasa, itu kita nggak tahu. Nah, itu keajaiban alam, itu keajaiban ciptaan Allah, makhluk Allah luar biasa. Dan masing-masing kita semuanya ada filmnya semua. Seru semua itu kejadian, dan itu banyak, miliaran manusia punya film sendiri-sendiri. Luar biasa makhluk Allah, banyak sekali, dan itu semuanya dikendalikan oleh Allah, dan Allah nggak kerepotan, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi zaujatihi, kemudian berpikir tentang istrinya. Tentu pernah mikir istri nggak? Kenapa istri saya kok perempuan? Lah antum laki-laki ya wajar. Kalau antum perempuan kok istrinya perempuan ya nggak wajar. Kenapa perempuan kok menarik? Apanya sih yang bikin menarik? Apakah bibirnya, apakah hidungnya, apakah tangannya, atau apanya? Kalau antum bilang karena hidungnya, ya udah ambil hidungnya kalau gitu. Nggak doyan juga hidung doang. Ya. Berarti semuanya sebenarnya, nggak cuma satu-satu ya. Karena utuh istri sebagai manusia sempurna, maka kita menyukainya. Bahkan yang kita sukai bukan cuma fisiknya, karakternya, akhlaknya, itu yang lebih menarik sebenarnya. Nah, itu kita nggak berpikir ke sana. Tahu nggak siapa yang menyediakan itu? Ya jelas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir akhirnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau sediakan sosok manusia yang mau mendampingiku di saat senang dan di saat susah, yang setia mendampingiku, yang siap berkorban berjuang bersamaku menuju kepada ridhomu. Luar biasa. Itu nikmat Allah tanpa kita pikirkan. Kalau kita nggak berpikir, kita nggak bersyukur. Jadi penting untuk kita pikirkan, nikmat Allah banyak. Allati dallahullahu 'alaiha, yang Allah tunjukkan kepadanya. Wa qad la yakunu ya'rifuha min qabl, dan bisa jadi nggak kenal sebelumnya. Iya kan? Pasti ada awal pertemuan, ada awal perkenalan gitu. Sebelumnya nggak kenal. Kan nggak ada orang yang suami istri kenalan dari sebelum lahir gitu kan? Nggak ada. Pasti kenalannya setelah ya sudah bisa kenalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa bercakap dan sebagainya, baru kenal.
Sebelumnya nggak disangka. Dan itu diantara rizki yang tidak disangka-sangka. Istri itu adalah rizki. Kita nggak sangka tiba-tiba berjodoh dengan istri kita. Ada yang dari Sabang sampai Merauke gitu. Suaminya Irian, istrinya Aceh gitu misalnya. Nah itu Ustadz Firanda. Yang nggak disangka sebelumnya. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak disangka sebelumnya. Antum menyangka nggak ada istri kedua yang baru istrinya satu? Nggak disangka. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Nah tergantung cara berpikirnya. Jadi semua diawali dari berpikir sebenarnya. Kalau orang berpikir saya akan menerapkan sunnah Nabi berupa poligami, berani berpikir, berani kenyataan, berani ambil resiko. Pokoknya keberanian. Dan itu diawali dengan berpikir. Yang nggak pernah mikir sama sekali, yang nggak dapat, nggak ada. Kalaupun ada tiba-tiba kebetulan, ya. Wih kebetulan dapat istri kedua. Dapat di mana? Di jalan. Kebetulan. Di jalan hidup maksudnya, bukan di jalan raya, bukan. Jadi dalam perjalanan hidup orang tuh sering juga menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak disangka, tidak dipikir sebelumnya. Tapi rata-rata segala kejadian itu hasil pemikiran, diawali dari berpikir. Ya. Sebelum berpikir mungkin menghayal, enak ya punya istri dua gitu, menghayal dulu. Nanti berpikir lebih dari sekedar berhayal, lebih berpikir, merumuskan, ya, merancang gimana strateginya nih agar bisa mendapatkan. Nah itu orang diawali dari seperti itu. Sama seperti orang yang ingin kaya misalnya, senang ya jadi orang kaya. Kalau begitu saya akan berpikir bagaimana caranya jadi orang kaya. Pasti tanpa berpikir nggak bisa. Orang yang pikirannya hanya seputar bisnis, ya aset-aset 10 jutaan gitu, ya nggak mungkin jadi miliarder. Itu diawali dari berpikir miliaran dulu, nanti akan punya penghasilan miliaran. Jadi begitu ya, semuanya dari keberanian berpikir. Orang otaknya masing-masing. Kalau otaknya cuma seputar 10 juta ya nggak bakal menjadi 10 miliar. Kecuali keajaiban, dan itu langka ya. Keajaiban. Kemudian fa asbahat min aqrabin nasi ilaihi, yang dari tidak kenal istri kita kemudian menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Masya Allah, nggak kenal dulu, entah ketemu di mana, dan proses pertemuan masing-masing kita dengan pasangan kita itu kalau difilmkan jadi film yang indah. Jadi semua orang tuh punya film sendiri-sendiri. Film perang antar virus tadi, film pertemuan antum dengan istri, film ketika antum mengalami tragedi dalam hidup, ketika masa-masa transisi, masa krisis dan sebagainya. Itu semuanya film-film tersendiri, dan itu akan kita lihat nanti di akhirat. Kaleidoskop kehidupan kita itu terlihat semua ya. Akan Allah tunjukkan apa saja yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Kemudian wafil amni wal amani, berpikir tentang keamanan. Jadi banyak kita ini hidup diberi nikmat aman dan gak pernah mensyukurinya. Kenapa? Lah mikir aja enggak. Kita berpikir enggak kalau keamanan ini adalah nikmat? Kalau enggak pernah berpikir ini adalah nikmat, ya enggak pernah bersyukur. Makanya perlu pembanding kadang-kadang. Gimana pembandingnya? Tahu di sana terjadi kerusuhan, di sana terjadi penjambretan, di sana terjadi perampokan, di sana terjadi virus, di sana terjadi ini itu, enggak aman. Maka apa yang kita rasakan sekarang? Aman, alhamdulillah kita aman. Nah itu pembanding ya. Perlu manusia itu punya pembanding. Padahal kalau nggak dibandingkan pun mestinya kita tahu dan kita sadar ini adalah nikmat. Tapi karena manusia itu malas berpikir, akhirnya harus dibandingkan, harus diberi ujian. Kadang-kadang pembanding dari luar pun nggak cukup, langsung dicicipkan ke kita. Rasanya sakit gimana? Oh iya, berarti sehat itu nikmat.
Begitu terganggu keamanan di sekitar kita langsung, oh berarti kemarin waktu aman itu nikmat. Dan itu banyak orang yang merasakan nikmat setelah hilang. Setelah flu baru enak bernapas ya. Sekarang susah bernapas. Begitu belekan matanya enak, punya pandangan yang cerah gitu. Jadi banyak orang merasakan nikmat setelah luput dari nikmat karena kurang berpikir. Tapi kalau kita menggunakan pikiran kita, ketika kita merasakan nikmat itulah kita berpikir, kita tahu itu nikmat, kita mensyukurinya. Dan mensyukuri nikmat yang paling penting adalah apa? Menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Jadi kita tidak sia-siakan nikmat. Punya waktu luang tidak terbuang, punya kesehatan tidak disia-siakan. Itu dua nikmat yang paling sering dilupakan manusia. Karena apa? Karena kurang berpikir bahwasanya itu adalah nikmat. Makanya terbuang sia-sia. Alladzi ikhtasahu Allahu bihi, yang Allah khususkan kepadanya, wa huwa yasma'u bi hawaditsi at-tafjir. Sementara dia mendengar kejadian-kejadian pengeboman di tempat lain. Kok di tempat kita aman, disyukuri. Alhamdulillah dakwah masih bebas. Saya ketika belajar di Yaman dulu, banyak guru-guru kami yang orang Libya. Libya itu negara yang tidak aman bagi kaum muslimin. Ya, saya tahu dari guru-guru kami, katanya, "Syekh, kenapa enggak pulang?" Jadi udah 15 tahun di Yaman, belajar di Syekh Mukbil, kemudian belajar dengan Syekh Abdul Hasan, kemudian sambil mengajari kita yang junior. Nanti kalau Qaddafi sudah meninggal, Qaddafi sekarang sudah meninggal, waktu itu berkuasa presidennya. Memang kenapa? Ya kalau masih hidup dia, kita nggak bisa hidup di sana. Orang yang memiliki ilmu di Libya harus memakai standar Islam negara. Negara punya kitab hijau yang menjadi standar dai di negara Libya. Nggak boleh nggak, harus pakai kitab itu. Islamnya harus dengan warna pemerintah gitu. Ini luar biasa. Asal orang berani duduk berdua ngobrolin agama, bisa ditangkap, besok bisa hilang. Luar biasa. Takut tinggal di negara, takut untuk berbicara agama kalau nggak sesuai dengan agama yang diatur oleh pemerintah saat itu. Islam padahal, tapi Islam versi presiden. Maka kalau melihat itu saya bersyukur sekali. Alhamdulillah saya di Indonesia nggak ada apa-apa. Di Indonesia nggak ada masalah, bebas kita berdakwah. Walaupun ada sebagian dai dicekal, ya enggak masalah, itu ujian. Itulah ujiannya. Dengan pencekalan itulah yang membuat dai-dai terurai dosa-dosanya. Semakin terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ujian, karena besi itu kalau tidak ditempa tidak akan menjadi pedang. Harus ditempa hidup itu, harus ada ujian. Kemudian Allah menyebut negara yang berkah itu Palestina. Padahal Palestina perang tak kunjung usai. Kalau versinya orang liberal, itu negara kacau. Arab bahkan disebut sebagai Islam kasar dan radikal, karena di sana sukanya perang. Loh, Allah menyebut perang itu berkah. Karena dengan peperangan Allah bisa nyeleksi mana orang-orang yang jujur imannya, mana yang palsu, mana yang munafik, mana yang syuhada. Allah seleksi itu dengan perang. Bagi orang liberal yang enggak mau perang, takut mati ya. Mereka kan cuma cinta dunia dan takut mati. Itu menganggap peperangan itu radikal. Ya perang yang bagaimana dulu? Itu secara tidak langsung menganggap Nabi Muhammad radikal. Nabi Muhammad perang. Dan bahkan menganggap Quran itu radikal. Quran banyak memerintah kita untuk berjihad. Jadi agama radikal Islam ini, padahal ngaku Islam, itu Islam palsu, liberal. Naudzubillah min dzalik. Itulah ya manusia yang tidak memahami, kurang berpikir, kurang cerdas sebenarnya. Mereka memang kalau sekolah gitu prestasi akademisnya bagus, cerdas-cerdas, tapi kurang cerdas.
karena belum bisa memahami Quran dan hadis dengan benar. Karena tidak ada kebenaran yang lebih benar daripada Quran dan Sunnah. Mereka menganggap ini kebenaran mutlak. Enggak ada kebenaran mutlak kalau bukan Quran dan Sunnah. Semua kebenaran itu relatif. Makanya mereka akhirnya ya sebagian besar mereka mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Ya karena mereka enggak tahu Quran, enggak tahu Sunnah. Kalau mereka tahu Quran Sunnah, inilah kebenaran mutlak. Selain itu enggak ada yang mutlak. Semuanya relatif. Ya, teori-teori manusia semuanya relatif. Dulu menurut kita yakin bahwa matahari mengelilingi bumi dulu. Sekarang kenyataan menjadi terbalik, teori bumi mengelilingi matahari. Ini udah ganti-ganti alam atau bagaimana? Alamnya tetap itu-itu juga, tapi teori manusia yang berubah. Nah itu terjadi, makanya pendapat manusia relatif, teori manusia relatif. Nggak ada kebenaran mutlak, betul. Tapi kalau kebenaran yang datangnya dari yang maha benar, itu mutlak, nggak bisa disangkal, nggak bisa berubah. Makanya itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia sabat, kokoh, tidak akan pernah terjadi pergeseran dan perubahan. Kalau akidah bergonta-ganti, dulu Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, berikutnya Asy'ariyah, berikutnya Maturidiyah, berikutnya apalagi, nggak pernah berhenti, nggak pernah sabat. Ketahuilah itu ciri-ciri aliran sesat. Ahlussunnah dari sejak Rasul sampai hari ini nggak berubah. Kenapa nggak ikut Ahlussunnah saja yang kebenarannya mutlak? Bagi orang yang mau berpikir, itu kurang berpikir, ya. Makanya masya Allah ya, orang yang nggak mau mikir tapi ngikuti Ahlussunnah, itu kebetulan, ya. Itulah anugerah. Ya, sebagian orang dapat anugerah tanpa susah payah, ada bisa gitu. Sama seperti orang yang nggak kerja tiba-tiba punya duit 1 miliar gitu. Itu kan sekonyong-konyong tiba-tiba diberi anugerah oleh Allah. Ada juga kebenaran seperti itu juga, nggak melalui proses mikir tiba-tiba menjadi Ahlussunnah, tiba-tiba mati masuk surga. Ada yang begitu. Tapi rata-rata Ahlussunnah sejak dulu adalah orang-orang yang berpikir. Mereka yang mengamalkan ayat-ayat Allah, yang disuruh untuk berpikir. Ya, ayat dan hadis banyak sekali menyuruh kita untuk berpikir. Wal qatl allati takunu min haulihi, dan juga pembunuhan yang terjadi di sekitarnya. Jadi merasa tidak aman, ya. Di beberapa tempat itu tidak aman, tidak sebagaimana di tempat kita sekarang. Kita hidup penuh dengan keamanan, mudah. Malam hari kita mau tahajud bebas. Ya, kadang-kadang kalau di tempat yang terjadi konflik itu mau sholat malam aja takut. Tiba-tiba dibom. Anak-anak menghafal Quran aja dibom itu di Palestina. Kita mondokin anak santai bebas, tidak ada ancaman macam-macam. Di sana terancam. Anak-anak kecil yang sudah nggak punya bapak rata-rata yatim, ya, karena bapaknya mati berjihad. Luar biasa, hidup mereka penuh dengan jihad. Itulah hidup yang berkah. Hidupnya untuk akhirat jadinya kalau seperti itu. Mereka hanya berpikir bagaimana masuk surga. Sementara kita yang aman terlena dengan keamanan. Akhirnya hidup bagaimana menikmati keamanan ini. Apa yang bisa kita nikmati hari ini? Itu pikiran orang yang terlena dengan kenikmatan. Kemudian at-tafakkur fid dunya wal akhirah, berpikir tentang dunia dan akhirat. Ini luas lagi, ya. Alam tadi bagian dari dunia, nikmat Allah juga bagian dari dunia, bagian dari akhirat juga, ya. Sebagian nikmat itu mengantarkan kepada akhirat. Ini berpikir tentang dunia dan akhirat. Ini secara dimensi ruang atau waktu ini. Dunia akhirat itu lebih kepada dimensi waktu sebenarnya. Kenapa? Karena secara ruangan akhirat itu sudah ada. Ruang akhirat itu sudah ada. Apa itu? Surga dan neraka. Sudah ada atau belum? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka sudah ada. Dulu Adam di surga, apakah surga yang akan kita masukin nanti insyaallah? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Kalau sama ya berarti memang surga itu sudah ada sejak zaman Adam belum diciptakan. Memang sudah ada. Jadi surga itu sudah ada. Alam akhirat sudah ada, ruang akhirat sudah ada, cuma waktunya yang belum. Itu. Makanya Rasulullah ketika Isra bisa melihat surga, neraka. Berarti sudah ada memang. Dan kata-kata dalam Quran juga begitu, uiddat, telah disiapkan gitu.
lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa itu surga. Uiddat lil kafirin itu neraka. Berarti sudah disiapkan, sudah ada ya. Dimensi waktunya yang belum kita masuki. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kalian berfikir. Mikir apa? Fid dunya wal akhirah, mikirin dunia dan akhirat. Jadi membandingkan. Kalau mikir dunia akhirat itu kita diajak untuk membandingkan. Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Dunia itu hina, akhirat itu mulia. Coba bandingkan semua yang ada di dunia dan di akhirat, coba bandingkan. Dan kebetulannya lagi Allah itu sering menyamakan nama-nama. Di dunia ada anggur, di akhirat ada anggur. Di dunia ada pisang, di akhirat ada pisang, dan terus. Namanya sama. Biar apa? Biar kita berpikirnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi ingat hakikatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah nama-nama yang sama antara di surga dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama, karena hakikatnya jauh berbeda. Hakikatnya nggak mungkin sama, ya, nggak bakal sama. Jadi namanya aja sama. Di sana ada sungai, ada istana, ada bidadari, macam-macam. Bidadari pun di dunia ya nggak ada ya. Ya kemiripannya ya sekitar seperti istri-istri tapi sempurna. Ya, itu agar kita bisa membandingkan sedikit. Kalau di dunia ini kita bisa mencintai makanan, kita bisa mencintai istri, bisa mencintai kendaraan, bisa mencintai istana dan sebagainya. Maka di sana jauh lebih indah. Nah, itulah perbandingannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata fi tafsiril ayat, dalam tafsir ayat tadi Al-Baqarah 219 dan 220, yakni fi zawalid dunya wa fanaiha, yaitu berpikir tentang lenyapnya dunia dan fananya dunia, dan wa iqbalil akhirah wa baqaiha, memikirkan datangnya akhirat dan kekalnya. Jadi dunia mau hilang, berangsur-angsur dunia itu membelakangi kita, meninggalkan kita, dan berangsur-angsur akhirat itu menghadap kita, mendatangi kita. Yang dunia ini fana akan kita tinggalkan, yang akhirat itu datang dan akan kekal selama-lamanya kita di sana. Kalau kita tidak berpikir itu, kita akan terlalu mementingkan dunia. Dan itu kebanyakan manusia. Manusia banyak mikir tapi cuma mikir dunia, tidak mikir dunia dan akhirat. Berkata Qatadah rahimahullah ta'ala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan kalian memikirkan dunia dan akhirat. Fata'rifuna fadl akhirah ala dunia, sehingga kalian tahu kelebihan akhirat atas dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian mahduratu fit tafakkur, larangan-larangan dalam berfikir. Larangan-larangan dalam berfikir. Allah Ta'ala berfirman, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kemudian Allah menciptakan kalian dalam apa-apa yang kalian tidak tahu. Apanya ini? Menciptakan kalian di akhirat. Jadi Allah telah membuat kalian dan yang semisal kalian di dunia. Kemudian Allah ciptakan lagi kalian di akhirat yang kalian tidak tahu. Seperti apa, bagaimana, semua kita nggak tahu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita tidak mampu mencerna. Perkara gaib tidak bisa dicerna oleh akal kita. Tadullu hadil ayat ini menunjukkan ala anna hunaka asya, bahwa di sana ada perkara-perkara fi nas'atil insan, dalam penciptaan manusia, takhfa 'alal basyari, yang tersembunyi atas manusia. Wala yumkin ma'rifatuha, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Fala yajuzu lana idha'atul waqti, maka tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu fi tafakkuri fi hadil umur, untuk memikirkan perkara ini. Gak ada gunanya, di luar jangkauan manusia. Sama seperti orang yang mikirin takdir itu gimana, itu buang-buang umur, gak usah dipikir.
Wa hadza minal furuq bainan nadrah al-islamiyah wa nadrah al-gharbiyah ilal makhluqat. Inilah dia perbedaan antara teori Islam dengan teori barat dalam memikirkan makhluk. Barat itu sering memikirkan makhluk yang enggak ada faedahnya, di luar jangkauannya kadang-kadang, atau sering bahkan. Adapun Islam ada batasannya. Fanadratul gharbiyah al-mulhidah. Adapun teori-teori barat yang mulhid, ateis, taro annahu minal mumkin, melihat bahwasanya termasuk hal yang memungkinkan, tajribatun wa ma'rifatu kulli syai', uji coba dan mengetahui segala sesuatu. Itulah barat. Makanya mereka ada upaya untuk apa? Hidup di planet Mars. Masih diteliti terus. Ya mereka nggak mau masuk surga, udah planet Mars sajalah. Dan mereka nggak berpikir umur tuh pendek. Yang mikirin mau hidup di planet Mars itu udah mati duluan, belum apa-apa, planet Mars belum tersentuh. Umur itu pendek sekali. Berpikir tentang perjalanan cahaya yang sekian juta tahun, sementara umur dia nggak sampai sejuta tahun, nggak sampai 100 tahun bahkan. Terlalu pendek umur kita untuk kemudian mikir hal-hal yang tidak penting. Pikirkan yang penting. Jadi kalau teori-teori Islam itu berpikir yang penting, bermanfaat, berkembang untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wa nadratul islamiyah, sementara teori Islam atau pandangan Islam ta'tarifu bi anna hunaka asya', mengakui bahwa di sana ada perkara-perkara la yumkinu ma'rifatuha, yang tidak mungkin diketahui oleh akal manusia, wa hududan la yajuzu tajawuzuha, dan ada batas-batas yang tidak mungkin dilampaui oleh akal manusia. Itu orang Islam tahu itu, orang kafir enggak ngerti. Pemasalan contohnya abhatsur ruh, membahas tentang ruh. Wah, ini penelitian tentang ruh ini ngabisin miliaran dolar, nggak selesai-selesai. Ruh ini di mana gitu, kepengen mereka temukan ruh biar tidak mati. Itulah manusia, nggak mau mati, mereka takut mati. Islam menganggap kematian itu biasa. Islam itu meyakini bahwa, mengajarkan kepada kita untuk yakin bahwa mati itu biasa, mati itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, udah nggak usah dipikir. Tapi yang kita pikir apa persiapan kita itu dalam Islam, jadi lebih bermanfaat pikirannya. Kalau mikir gimana biar nggak mati, percuma, sia-sia. Mati udah pasti mati. Yang kita pikir itu bagaimana setelah mati, apa yang kita siapkan hari ini untuk menyambut kematian kita. Jadi semua kita menyambut kematian. Orang yang nggak menyambut kematian kaget, nanti begitu mati menyesal, saya belum siap mati. Tapi kalau orang yang sudah nyambut mati sejak dini, itu ketika event kematian terjadi siap. Ya, sebelum event akbar itu digelar sudah siap. Kenapa? Dipikir apa persiapannya menjelang kematian. Jadi sekarang kita persiapkan. Makanya kita ngaji, kita beramal, kita berdakwah, itu untuk menyiapkan kematian. Bagaimana mempersiapkan kematian yang indah gitu. Kita mati sudah siap dengan amal-amal soleh kita. Kita mati sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mati sudah menyiapkan kampung halaman kita yang megah di akhirat nanti, tempat kita abadi, keabadian yang indah. Itu kita siapkan hari ini, jangan santai-santai. Kemudian hadil abhas allati ad'a katsirun min ahlil kufur. Ini pembahasan pencarian tentang ruh ini telah menyanyiakan banyak dari orang-orang kafir waktu-waktu mereka. Ya udah, orang kafir memang enggak peduli dengan akhirat. Waktu terbuang terserah mereka. Bagi kita waktu itu sangat mahal. Bagi mereka waktu adalah uang. Bagi kita waktu adalah pahala. Walau alimu anna Allah subhanahu ikhtassa bi asrarir ruh. Kalau mereka tahu bahwa Allah Ta'ala mengkhususkan rahasia-rahasia ruh untuk diri Allah sendiri, Allah enggak memberikan ilmunya kepada siapapun, la tawaqqafu, pasti mereka akan berhenti. Ya, buang-buang dana, buang-buang energi. Mereka pasti akan berhenti inda hududihim, pada batasan mereka. Mereka tahu diri.
Wa auqafu tilkal abhath, dan menghentikan pembahasan itu, pencarian itu, allati ahdarat al amwal wa taqat, yang telah menyia-nyiakan harta dan energi. Bahkan wa adkhalat katsiran minasyukuk, masuk kepada banyak dari mereka berupa apa? Keraguan, akhirnya malah ragu. Wa syubhat, dan subhat-subhat, kerancuan, fil mu'taqadati, dalam keyakinan-keyakinan. Sesuatu yang mesti diyakini malah jadi ragu. Itulah mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan wahai Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Rabbku, aku juga enggak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit itu relatif, ya, sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Wa aidan katsirun minal awalim al-ghaibiyah, kemudian juga banyak dari alam-alam gaib. Alam gaib la yumkin istikshafuha, yang tidak mungkin untuk disingkap. Wa ikhda'uha liqawaidil ilm al-madi, dan untuk ditundukkan kepada kaidah-kaidah ilmu materi. Nggak bisa, ilmu gaib nggak bisa dikiaskan dengan ilmu nyata, ilmu materi. Ka'alamil malaika, seperti alam malaikat. Malaikat digambarkan dengan peri, dengan bidadari, macam-macam. Ini nggak bisa penggambaran begitu. Wa alamul jin, alam jin juga, alamil jin. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Fadi minal umur, ini perkara-perkara allati yajibu alal muslim, yang wajib atas muslim, an yuqifa fikrahu, untuk menghentikan pikirannya, ala ma warada fi syar'i, berdasarkan apa yang datang dalam syariat, wala yatajawazu dzalik, dan tidak melampaui hal itu, liannaha minal mughayyabat, karena dia termasuk perkara-perkara gaib, allati la yumkin istikshafuha, yang tidak mungkin menyingkapnya, bil fikri wa tajribah, dengan pikiran dan percobaan. Nggak bisa diuji coba. Baba'da hada, setelah ini, ilaika hadil maqulah, ya, untukmu beberapa pernyataan al-bayaniyah yang menjelaskan, al-badi'ah yang sangat indah, alati fiha tahrikun litafakkur, yang menggerakkan pikiran, fi khalqil insan, dalam penciptaan manusia dan penciptaan hewan-hewan serta penciptaan langit dan bumi. Ini pernyataan para ulama. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.